It's a new normal. Change is coming to the old routine. Oh yes, it's new normal, a different season but the same dream. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda pagi hari ini tengah menyimak Smart Happiness dan saya Ola Nurlija pagi hari ini yang menemani Anda. New normal, dan ini juga yang terjadi kepada kami di studio ya. Pada saat di new normal ini kami kembali bersiaran. Sebenarnya di studio kami tetap bersiaran ya. Ketika PSBB berlangsung juga beberapa di antara kami harus tetap ada di studio supaya bisa tetap menyajikan siaran-siaran dengan baik. Dan pagi hari ini spesial banget smart listener yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Pak Arfan sudah kembali bisa bersiaran di studio. Saya di studio sekarang bersama-sama dengan Pak Arfan. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar? Alhamdulillah, finally ya. Yeah, good to be back ya, after 3 months. Jadi 3 bulan sudah smart listener kami berpisah nih. Jadi kita bersiarannya jarak jauh ya. Kadang-kadang kita di planet mana, Pak Arfan di planet mana gitu. Saya selalu ada di library saya tuh di rumah. Iya, itu. Jadi pagi hari ini kita mau membahas mengenai happiness in new normal. Nah, pagi hari ini supaya kita semuanya bersemangat ya. Buat Anda yang bergabung baik melalui sengaja agak jauh dari mic Van, jadi harus digedein di situ. Gak masuk ya? Oke, baik. Kita sengaja pagi hari ini mengajak Anda untuk ngebahas soal new normal ya, happiness in new normal. Benar-benar memang bisa happy nggak sih di new normal ini, Pak Arfan gitu kan? Atau ini kebanyakan di antara kita memang juga benar-benar stres banget ini ya, stres karena tekanan dan turbulensi emosi. Betul, gitu pastinya kan? ya. Setiap perubahan pasti menghasilkan stres kan? Betul, setiap perubahan menghasilkan stres. Nah, Pak Arfan pagi hari ini kita mau membahas ini, tapi sebelum ke topik gitu kan, lagu yang dibawakan oleh Gigi Heller ini New Normal ini kayaknya sengaja banget dibuat lagunya karena kita mau masukin new normal ya. Iya, saya kira gitu ya. Iya. Tapi emang pertama lagunya bagus sekali ya. Saya suka banget lagu ini ya. Ternyata yang namanya new normal itu tidak selalu berkaitan dengan corona. Oke, new normal nggak selalu dengan jadi kaitannya juga dengan corona ya. Betul, tidak selalu ya. Tidak selalu. Karena anything related to change ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan itu adalah new normal. Pasti adalah sebuah new normal sebetulnya. Ya. Benar. Ya, jadi lagu ini bercerita mengenai sebuah perubahan gitu ya, sebuah perubahan yang dialami oleh seseorang yang punya anak gitu. Jadi tadinya dia tidak punya anak gitu, tapi kemudian dia punya anak dan mulailah berawal sebuah new normal gitu. Ya, jadi dia bilang begini, we listen to the old records in our living room. Ya, biasanya kita mendengarkan lagu-lagu lama di ruang keluarga. Tapi ini turn it up and feel the wood floor shaking. Mengeraskan volumenya sampai lantai itu dari kayu gitu ya, sampai lantai kayu itu rasanya bergetar gitu. Ya. We didn't know how quickly we could trade that tune for the sounds of lullabies and babies. Ya, kita tidak menyadari betapa cepatnya kita mengganti lagu-lagu atau nada-nada tersebut dengan lagu-lagu dan suara bayi. Nah, itu lagu-lagu Nina Bobo ya, lullaby dan suara bayi. Oh, it's new normal, dia bilang. Ini adalah sebuah new normal ya. Change is coming to the old routine. Ya, perubahan telah datang untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Nah ini, jadi ini di hari pertama dia punya bayi itu semuanya berubah katanya gitu. Iya. Nah itulah yang namanya new normal. Itu Mbak Ola. Ya, saya langsung kebayang tuh tadi begitu lagu ini kita perdengarkan. Iya juga ya, seorang ibu kan mulai dari fase dia hamil sampai kemudian dia melahirkan gitu ya. Itu memang new normal banget tuh. Betul ya. Ya kan? Ya orang yang baru menikah lah misalnya begitu kan ya. Saya ngebayanginnya itu bayangkan dulu ya sekarang ya. Saya ngebayangin dulu ya. Supaya itu jadi kejadian. Iya. Tapi benar nggak Pak Arfan? Ya kan yang tadinya single lajang terus kemudian menikah saja tuh udah new normal tuh. Itu udah new normal tuh. Karena kan ada kebiasaan baru, ada hal-hal baru yang harus dikerjakan kan gitu ya. Nah, smart listener ternyata yang namanya new normal itu bukan berkaitan melulu berkaitan dengan corona. Kalau dibahas corona bisa juga ya kita ya. Nah,
Tadi kita pendengarkan di awal lagunya Smart Listener adalah New Normal from Gigi Heller. Nah, kalau Anda ingin dengarkan dulu supaya nyambung apa yang kita bahas, silahkan loh didengarkan ya. Dan selamat bergabung buat Anda di Instagram ya. Kami juga sedang live YouTube channel Smart FM. Ada Pak Arfan di studio. Ya. Kita mau coba lakukan survei kecil-kecilan, baik melalui Instagram, YouTube maupun juga WhatsApp kepada Anda semuanya pagi hari ini. New normal buat Anda itu artinya apa ya? Apakah artinya ini Anda punya pengeluaran ongkos baru karena memang ongkos jadi lebih mahal ya? Terus kemudian atau new normal ini berarti Anda tidak lagi mempergunakan mass transportasi ya, atau Anda tidak lagi mempergunakan kendaraan umum misalnya. Udahlah, mendingan daripada kenapa-kenapa mendingan pakai kendaraan mobil pribadi sendiri, misalkan seperti itu. Atau new normal buat Anda artinya mulai sekarang Anda harus bikin sarapan, bawa sarapannya, bekal sendiri ke kantor gitu atau kayak gimana. Silakan Anda boleh pergunakan line WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Nanti buat Anda yang bergabung pagi hari ini, kita berikan satu buah buku koleksinya Smart FM ya. Silakan Anda boleh pergunakan kesempatan pagi hari ini ya. Untuk dua orang kita akan berikan buku koleksi dari Smart FM, ada novel atau apapun nanti kita akan berikan kepada Anda. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kita akan membahas mengenai happiness a new normal. Bagaimana supaya happiness kita bisa tetap terjaga. Simak perbincangannya setelah kita jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kami sedang membahas mengenai happiness in new normal. Dan tadi kita coba melakukan survei kecil-kecilan. New normal versi Anda itu artinya apa? Kalau Pak Ferry Cahyana, saya ambil contoh sedikit ya. Pak Ferry Cahyana di Instagram mengatakan new normal itu adalah new habit. Di antaranya bawa masker. Nah, kalau Anda new normal ini apa? Silahkan Anda boleh sampaikan ya di 0812 11 12 959. Saya mau absen dulu semua yang bergabung pagi hari ini bersama dengan kita. Saya mulai dari Pontianak, selamat pagi. Samarinda, Gorontalo, kemudian Palangkaraya. Lantas saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Pangkal Pinang, di Batam, di Bangka Belitung. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Lalu kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Padang, di Aceh ya. Lantas saya juga beralih ke Bali, ke Lampung, ke Bandung, kemudian juga Purwokerto, Solo, Semarang ya. Dan kemudian Cirebon. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Yuk ikutan bergabung pagi hari ini dalam perbincangan Happiness in New Normal. Lalu saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Serpong ya, dan kota-kota di sekitarnya, kota-kota kecil penyumbang penduduk ke Jakarta. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Ya, terbuka semuanya untuk Anda ikutan ngobrol pagi hari ini. WhatsApp-nya boleh dikirim ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, kalau kita bicara sesuai dengan topik kita ya, happiness in new normal. Kenapa sih Pak Arfan mengajak kita untuk mengawalinya dengan bicara soal happiness ini? Mungkin kita perlu diingatkan kembali ya. Yeah. Rasa-rasanya mungkin 3 bulan ini stres tingkat tinggi kali ya. Ya, happiness in new normal nomor 1. Bisa siaran kembali di Smart FM live dari studio. Dan jadi memang untuk mengawali ini memang topiknya harus seperti ini gitu. Happiness in new normal ya. Happiness in new normal. Pak, waktu akhirnya nih terjadi pelonggaran PSBB ya. Iya. Itu ketika pertama bisa keluar rumah, Bapak kemana? Pertama keluar rumah itu salon. Enggak. Belum nih. Ini masih rambut new normal nih. Saya ke rumah sakit kebetulan, ayah mertua saya sedang dirawat di rumah sakit gitu. Oh, oke. Jadi hanya untuk urusan itu saja sih sebetulnya. Tapi mulai hari Senin ini udah mulai ke kantor sih. Sudah mulai ke kantor ya. Ya. Saya gitu. Sudah lihat juga itu foto Bapak itu sudah mulai berkantor. Kalau Anda sudah mulai berkantor belum?
Baik, jadi yang pertama memang harus dikuatkan itu adalah happiness. Tapi gini, bicara tentang happiness ini sebenarnya bicara tentang apa sih, gitu ya? Apakah ini bicara tentang oh ya bebas, free, nah, ini, gitu betul. kan? Atau apa sebenarnya Pak? Very good question, Bola. Jadi ada 4 hal nih, sebetulnya ada 4 poin ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan happiness in new normal ya. Yang pertama, yang namanya happiness itu jangan terlalu. Itu kata kuncinya. Jangan terlalu. Terlalu apa? Terlalu takut. Itu juga terlalu. Ya, takut itu perlu. Nah, karena kita sudah pernah bahas ya di talk show ini, yang namanya takut itu akan menggerakkan action ya. Membuat kita melakukan sesuatu gitu. Betul. Tetapi terlalu takut itu akan melumpuhkan kita. Akhirnya kita jadi paranoid dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu terlalu takut. Nah, yang nggak boleh yang kedua juga terlalu happy. Ya, mentang-mentang sudah boleh pelonggaran PSBB, kemudian kita melakukan sesuatu seenaknya gitu. Nah, ini juga nggak boleh juga gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai happiness, what is happiness? Happiness is something in the middle. Itu namanya happiness. Ya, jadi tidak terlalu takut itu di satu kutub, terlalu happy di kutub yang lain. Itu bukan happiness juga, terlalu happy. Jadi happiness is something in the middle. Ya, happiness is not too much and not too little. Jadi itu namanya happiness. Happiness tuh harus balance gitu. Itu Mbak Ola. Happiness in the middle. Smart listener, Anda masih ingat nggak sih lagu ini sebenarnya genrenya dangdut ya? Iya kan? Yang sedang-sedang saja ya. Betul. Terlalu ini nggak jangan, terlalu ini jangan gitu kan. Coba Anda bantu saya. Judul lagu dangdutnya itu apa ya? Silakan boleh dicari ya. Judulnya itu yang sedang-sedang saja. Itu. Pak Afan tahu kan saya lagi mau kasih kuis. Gitu ya. Iya, biasanya dulu saya ingat waktu mahasiswa dulu suka kalau camping itu yang diputar lagu dangdut justru. Oh gitu ya. Dan situasi camping itu pas banget buat lagu dangdut memang. Kalau lagu jazz tuh nggak nendang gitu. Pas ya kalau lagi camping ya. Dan lagunya itu memang. Iya. Pak Arfan tadi maaf yang pertama nih sebelum kita ke yang ketiga dan keempat ya, saya mau tajamkan dulu soal jangan terlalu takut ya. Nah, ini apakah faktor yang membuat banyak kita itu jadi terlalu takut ya? Itu disumbang oleh banjir informasi. Betul. Banjir informasi yang membuat kita tuh mungkin sulit untuk menyaring ini sebenarnya informasi betul atau enggak gitu ya. Soal penyebaran COVID atau sebaliknya gitu ya, kita jadi terlalu lost banget karena kita menganggap, bahkan ini ada yang mengatakan bahwa COVID ini hoax banget loh gitu kan. Dan itu ada benarnya juga. Itu ada benarnya juga. Nanti kita akan bahas ya. Nah, apakah tadi yang soal terlalu takut ini disumbang karena banjir informasi tadi, Pak Arfan? Bukan karena banjirnya sebetulnya yang membuat kita terlalu takut. Tapi karena kita hanya cenderung mendengarkan informasi yang kita mau. Jadi orang-orang yang terlalu takut itu hanya mendengarkan satu sumber saja. Yaitu yang namanya media mainstream. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang komunikasi internasional ya. Bahwa sesungguhnya media-media global itu dikuasai oleh korporasi tertentu di dunia ini begitu. Dan media-media lokal ya di Indonesia ini kebanyakan hanya meniru apa yang disampaikan oleh media global gitu. Nah, kalau kita mendengarkan itu terus, ya memang betul banjir informasi, tapi poinnya sebetulnya bukan di banjir informasinya, tapi informasi hanya satu warna saja gitu. Ya, kok kita menolak informasi yang berbeda warna gitu ya. Jadi orang yang hanya mendengarkan informasi yang satu warna saja, dia akan terlalu takut gitu. Hanya mendengarkan media global saja, ya. Tapi sebaliknya juga, ya. Jadi media di dunia itu sesungguhnya ada dua, Mbak Ola ya. Ada media yang mainstream, ada media yang non mainstream. Nah, orang yang mendengarkan media non-mainstream saja, kemudian jadi tidak percaya sama yang namanya corona ini dan mengatakan bahwa corona ini it's all about hoax gitu. Semuanya itu bohong saja gitu. Karena dia hanya mendengarkan satu warna saja, yaitu media non-mainstream gitu. Nah, happiness is something in the middle gitu. Apa itu? Dua-duanya kita harus dengerin gitu. Ya, dua-duanya kita harus mendengarkan dan kita kan sudah diberikan oleh Allah itu anugerah yang terindah, yaitu akal sehat. Kita sudah bahas minggu lalu ya. Betul. Nah, mari kita dengarkan semua informasi, jangan kita menutup sumber informasi yang berbeda sekalipun dengan keyakinan kita. Ya, kita dengarkan, kita terima, kita saring dengan yang namanya akal sehat itu gitu. Nah, jadi masalahnya tadi bukan terlalu banyak
terlalu banyak juga, tapi kita hanya menerima informasi yang kita mau gitu. Ketika ada informasi yang berbeda, kita tolak. Oke. Orang yang percaya bahwa corona itu berbahaya, itu hanya mendengarkan satu informasi saja. Orang yang percaya bahwa corona ini adalah hoax, tidak berbahaya, itu pun hanya mendengarkan satu informasi saja, satu warna saja gitu. Nah, happiness itu adalah something in the middle. Itu bahwa happiness itu adalah berwarna ya. Iya. Saya kalau ditanya sama Pak Arfan atau sama siapa, kabar berwarna gitu ya. Betul, karena orang yang hanya happy saja itu bohong gitu. Orang yang cuma mengatakan saya selalu happy itu bohong gitu. Iya. Anda manusia bukan gitu ya. Namanya manusia itu selalu ups and down gitu. Dan memang happiness level kita bisa naik turun. Tapi nanti dalam situasi perubahan itu kita harus bisa memastikan bahwa kita tidak terlalu lama berada di titik nadir gitu. Yang paling penting kan itu. Jadi bukan manusia itu nggak boleh ada di bawah gitu, boleh. Tapi pastikan itu tidak terlalu lama. That's why kita perlu belajar happiness gitu. Oke, that's why kita perlu belajar bagaimana meningkatkan, melipat gandakan yang namanya sadar ya, Pak. Betul. Elingan waspodo kalau kata orang Jawa ya. Oke, Pak Arfan tadi kalau yang terlalu happy nih. Iya. Ini bicara kalau yang terlalu happy tuh gimana sih gitu? Apakah ini gambaran kelihatan pada saat misalkan kita lihat di postingan-postingan sosial media ya, ada orang yang karena dia mungkin nggak ngerti deh, karena mungkin terlalu banyak kali yang dimiliki gitu ya. Jadi mungkin pamernya gimana gitu ya. Saya kok melihat ada kecenderungan itu di antara kita gitu. Ketika memiliki sesuatu yang berlimpah itu juga kayaknya nggak tahan mau apa ya, ya mungkin mau tujuannya adalah ingin berbagi kebahagiaan, tetapi alasannya sharing. Tapi kok padahal show off gitu ya. Padahal kok jadi kayak show off ya gitu. Iya. Kayak gitu kan model-model terlalu happy itu tuh biasanya karena faktor apa, Pak? Ya, terlalu happy ya itu tadi karena hanya mendengarkan informasi yang sepihak itu. Yang mengatakan bahwa corona itu hoax. Itu kan sebuah informasi juga yang harus kita dengarkan. Tapi jangan sepihak gitu. Mari kita dengarkan tuh informasi yang namanya jurnalistik itu kan cover both side kan. Betul, dari itu dua ya, sisi. Dari dua sisi itu. Jadi jangan cuma mendengarkan satu sisi saja gitu. Nah, orang yang terlalu happy itu adalah orang yang ceroboh gitu. Kalau kita terlalu happy, kita akan ceroboh, sembrono gitu. Ya akhirnya kemana-mana nggak pakai masker, udah nggak peduli lagi dengan cuci tangan, nggak peduli lagi dengan physical distancing gitu. Nah, itu juga salah juga gitu. Kita itu namanya too happy gitu ya. Jadi ekstrimnya itu terlalu takut itu akan melumpuhkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita paranoid. Tapi terlalu happy kita akan sembrono, ceroboh gitu. Karena nggak mau lagi dengar ya kan. Dasarnya adalah apa, kita hanya mau mendengarkan informasi yang kita suka gitu, yang sesuai dengan keyakinan kita gitu. Itu Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, tadi kita sudah bahas dari 4 poin terkait happiness itu ada 2 ya. Yang pertama, jangan terlalu takut. Terlalu takut itu melumpuhkan akal sehat begitu. Betul. Ya, kesadaran. Kalau terlalu happy ini membuat kita cenderung jadi ceroboh. Oke, siapa di antara kita? Nah, siapa yang too happy, siapa yang too afraid gitu ya. Siapa di antara kita, baik yang melalui WhatsApp, yang lagi mendengarkan kita melalui streaming atau YouTube ya, yang terlalu happy atau justru terlalu takut ya. Afraid too much, happy too much. Nah, silakan Anda boleh share juga. Tadi kita sempat tanya new normal versi Anda itu artinya apa? Apakah new normal seperti Pak Cahyana di Instagram mengatakan new normal, new habit, bawa masker kemana-mana gitu ya, hand sanitizer. Ya, saya pribadi juga ini perlengkapan wajib, ini saya juga punya ya, saya selalu bawa kemana-mana ya. Bahkan yang lebih ekstrim saya bawa perlengkapan mandi. Tapi kalau perlengkapan mandi sih dari dulu lah ya. Karena bisa mandi di mana saja gitu ya. Bisa mandi di mana saja, jadi bukan new normal. Oke, kita jeda dulu. Kami tunggu Anda untuk bergabung. Ada 2 buah buku yang akan kami berikan. Ada 2 buku koleksi kami, baik novel dan apapun, nanti Anda boleh pilih ya. Kita tunggu Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 dan juga melalui Instagram. Instagramnya @radiosmartfm959. Instagram Pak Arfan di @arfanpradiansyah. Ya. YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat.